Saya pernah membaca sebuah tulisan, kisah nyata ini, walaupun datang dari satu komunitas ya, saya tidak tahu beriman atau tidak, tapi patut untuk menjadi renungan. Ada orang Chinese yang kemudian menulis dalam pesan WA gitu, saya baca gitu, dan saya mengambil hikmahnya yang luar biasa, karena Islam itu hikmah diambil dari mana saja selama tidak bertentangan dengan kitabullah. Dia berkata, saya itu lihat gitu, teman saya itu saya bagi menjadi dua, kata penulis dalam pesan WA-nya. Saya bagi teman saya dan circle teman saya itu jadi dua. Ada teman saya yang sukses, ada teman saya yang tidak sukses. Sukses itu ukurannya tidak selalu materi, kata dia. Ketenangan dalam rumah tangganya, kerukunan dengan anak-anaknya. Itu saya katakan itu kategori sukses. Kadang-kadang yang tidak sukses itu apa? Terlibat judi, terlibat perempuan, musuhan sama anak, anaknya kena narkoba, itu tidak sukses. Lalu penulis ini berkata, saya datangin itu teman-teman yang menurut saya itu sukses dalam kehidupan pandangan saya secara subjektif. Saya datangin teman-teman yang menurut saya sukses. Saya cari benang merahnya mereka. Ternyata saya menemukan benang merah mereka itu satu. Mereka memuliakan ibunya dan bapaknya dan memperlakukan ibu dan bapaknya kayak raja. Hidup mereka kualitasnya kayak raja. Lalu saya kemudian pindah. Saya datangi teman-teman yang menurut saya kurang sukses. Kadang-kadang dia sukses bisnisnya, tapi anaknya masuk penjara karena narkoba, jadi bandar. Ada yang kena judi, ada yang kena perempuan, ada yang bertengkar, bla bla bla. Saya cari mereka, saya datangi mereka satu persatu. Saya cari benang merahnya, kenapa masalah mereka semacam itu. Dan ternyata saya mendapati benang merahnya itu adalah, ternyata mereka memperlakukan orang tuanya kayak pembantu, sampai kualitas hidup mereka pun kayak pembantu. Masya Allah. Walaupun tulisan ini ditulis sama orang yang mungkin tidak mengenal iman, tapi tulisan ini hikmahnya besar yang tidak bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah. Makanya kemudian kita dapatkan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kebaikan yang Allah segerakan 2 kali, kebaikan kamu kepada orang tua. Jadi kalau ada dokter manapun, ada seorang ustadz manapun, ketika dia berbakti betul kepada ibu dan bapaknya, maka Allah akan membalasnya. Di dunia Allah akan balas, di akhiratnya pun akan Allah balas. Sebagaimana ketika ada anak yang dia durhaka kepada orang tua, maka Rasulullah mengatakan, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya wal akhirah. Ada 2 dosa yang Allah hukum di dunia sebelum Allah hukum nanti kembali di akhirat. Apa 2 perkara yang Allah hukum di dunia dan Allah hukum kembali di akhirat? Rasulullah SAW menjawab dan berkata, al-baghyu wal uquq, dolimnya kamu kepada manusia dan durhakamu kepada orang tua.